warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Pratiwi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang apa sih itu kepemimpinan partisipatif. Nah, sebelum kita mulai mengetahui apa itu kepemimpinan partisipatif, kita akan mengetahui apa sih itu kepemimpinan terlebih dahulu. Nah, kepemimpinan di sini itu adalah merupakan proses yang mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Nah, itu yang dimaksud dengan kepemimpinan. Jadi kita akan mulai masuk ke materi, yaitu kepemimpinan partisipatif. Menurut teorinya Pat Gould versi House, itu kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan di mana pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran-saran dari bawahannya. Namun, keputusan masih berada di bawah pemimpin. Itu menurut teorinya Pat Gould versi House. Nah, selanjutnya menurut Siagian pada tahun 2002 itu menjelaskan bahwa kalau kepemimpinan partisipatif itu adalah suatu proses di mana para bawahan pada tingkat dominan berbagi kekuasaan dengan para atasan langsung dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi dari dua ahli tersebut kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kepemimpinan partisipatif itu adalah proses pengambilan keputusan untuk menentukan sebuah tujuan yang dilakukan oleh pemimpin dengan mempertimbangkan saran dari bawahannya. Nah, inti dari kepemimpinan partisipatif ini sendiri adalah keterbukaan dan keinginan untuk memposisikan pekerjaan dari, oleh, dan untuk bersama. Di sini kalau kita sebutkan contohnya adalah semisal di sebuah sekolahan itu ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini mencoba untuk demokratis dan berusaha lebih banyak melibatkan anggota kelompok seperti halnya guru dalam mencapai tujuan sekolah, seperti itu. Jadi teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi selanjutnya adalah materi tentang ciri-ciri kepemimpinan partisipatif. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Algista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Algista Damayanti. Baik, di sini saya akan menyampaikan ciri-ciri kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang nantinya akan dilakukan dan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan. Nah, gaya kepemimpinan partisipatif ini kadang juga sering disebut dengan gaya kepemimpinan yang berpusat pada anak buah, kemudian kepemimpinan dengan kesederajatan, kemudian kepemimpinan konsultatif, dan pemimpin itu biasanya berkonsultasi kepada anak buah untuk merumuskan suatu kebijakan bersama. Nah, untuk ciri-ciri kepemimpinan partisipatif ini itu ada 9. Yang pertama, wewenang pemimpin itu tidak mutlak. Yang kedua, pemimpin bersedia melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahannya. Kemudian komunikasi yang terjadi antara pimpinan dan bawahan itu bersifat timbal balik. Kemudian kebijakan dan keputusan itu dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Kemudian prakarsa itu datang dari mana saja, baik dari pemimpin maupun dari bawahan. Kemudian yang keenam itu banyak kesempatan untuk para bawahan ini untuk menyampaikan saran, pertimbangan maupun pendapat. Kemudian tugas-tugas yang diberikan ke bawahan ini lebih bersifat permintaan dari instruksi. Kemudian yang ke-8 itu pemimpin ini memperhatikan
cara bertindak dan bersikap, saling percaya dan saling menghormati. Kemudian yang terakhir itu pengawasan yang dilakukan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan maupun kegiatan dari para bawahan ini dilakukan secara wajar. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya adalah tentang manfaat kepemimpinan partisipatif yang akan disampaikan oleh Novian Anjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Anjarsari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat potensial dari kepemimpinan partisipasi. Ada 4 manfaat potensial dari kepemimpinan partisipasi, yaitu yang pertama, kualitas keputusan. Kualitas keputusan ini melibatkan seseorang dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas informasi atau pengetahuan yang tidak dimiliki oleh atasannya, sehingga dapat menemukan solusi yang terbaik dari suatu permasalahan. Setiap personil dari sekolah biasanya dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang berujung pada pencapaian tujuan sekolah. Jadi, kualitas yang diambil biasanya lebih baik bila pesertanya mempunyai informasi atau pengetahuan yang tidak dimiliki oleh pimpinannya. Yang kedua, penerimaan keputusan. Orang yang memiliki pengaruh dapat mempertimbangkan proses pengambilan keputusan, cenderung berpersepsi bahwa keputusan yang diambil adalah orang tersebut. Perasaan yang dimiliki itu dapat meningkatkan motivasi orang tersebut untuk mengimplementasikannya dengan baik. Yang ketiga, kepuasan terhadap proses keputusan, bahwa lebih sering manusia itu diperlakukan dengan hormat apabila manusia itu diberikan kesempatan untuk menanyakan atau diberi kesempatan untuk berpendapat dan memilih mengenai keputusan yang dapat mempengaruhinya, sehingga seseorang itu akan lebih puas dengan pengambilan keputusan yang dilakukannya. Nomor 4, pengembangan keterampilan partisipasi. Dari pengembangan keterampilan partisipasi ini, pengalaman seseorang itu yang pernah membantu membuat keputusan dapat mengembangkan keahlian dan keyakinan diri partisipasi, sehingga pengembangan ini sangat besar manfaatnya yang diperoleh, tergantung besarnya terlihat dari partisipasi dalam proses diagnosa masalah, menghasilkan solusi, dan mengevaluasi solusi guna mencari solusi yang terbaik. Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi keempat, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan kepemimpinan partisipatif yang akan disampaikan oleh Kamel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Rosida, NPM-nya 171600134. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya tentang kepemimpinan partisipatif. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang kekurangan dan kelebihan gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah kelebihan gaya kepemimpinan partisipatif. Yang pertama yaitu bawahan turut serta dalam pengambilan keputusan. Artinya antara bawahan dan atasan saling bekerja sama dalam pengambilan sebuah keputusan, dan pendapat seorang bawahan sangat berpengaruh untuk sebuah keputusan yang akan diambil. Yang kedua yaitu lebih memperhatikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sebuah pendapat bawahan sangat mempengaruhi sebuah tujuan organisasi. Nah, yang ketiga itu pemimpin bersifat terbuka dalam pelaksanaan tugas. Artinya, pemimpin menerima semua masukan dari bawahan, terutama pendapat-pendapat yang membangun
tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh bawahan. Dan nomor 4, suasana harmonis dan nyaman antara pemimpin dan bawahan. Artinya, dalam pelaksanaan tugas antara bawahan dan atasan tidak memiliki batasan atau kelas antara bawahan dan atasan. Nomor 5, para anggota bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih sesuai dengan kesepakatan dan pembagian tugas. Sebelum melaksanakan tugas, para bawahan akan diberi kesempatan untuk memilih atau akan bekerja dengan siapa sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Yang keenam, yaitu cocok diterapkan jika kemampuan bawahan lebih baik ketimbang atasan. Artinya, seorang bawahan dapat memberikan masukan atau dapat membangun seorang atasan apabila atasan kurang mengetahui apa yang akan dibahas. Yang ketujuh, memberikan kesempatan pada anggota organisasi atau bawahan dengan ikut serta menetapkan tujuan, membuat keputusan, dan mendeskripsikan perintah. Artinya, seluruh anggota organisasi akan diberi kesempatan yang sama, biasanya dilakukan dengan mengadakan rapat. Artinya, dalam rapat tersebut antara bawahan dan atasan saling bertukar pikiran untuk membuat sebuah tujuan, membuat sebuah kesepakatan, dan menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedelapan yaitu memudahkan pemecahan suatu konflik serta membangun tim. Artinya, apabila terjadi sebuah permasalahan dalam organisasi, sebuah masalah itu akan dibicarakan secara bersama-sama untuk diselesaikan secara bersama antara bawahan dan atasan untuk mencari jalan keluarnya. Nomor 9, memperkuat jaringan kerja eksternal. Yang terakhir, memperbaiki koordinasi antara bawahan dan atasan. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang kekurangan gaya kepemimpinan partisipatif. Yang pertama, pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Artinya, apabila sebuah organisasi akan mengambil keputusan, harus diadakan rapat terlebih dahulu. Nomor 2, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh bawahan. Artinya sebuah keputusan sangat dipengaruhi oleh bawahan karena pendapat bawahan sangat berpengaruh untuk sebuah pengambilan keputusan. Nomor 3, karyawan sulit berkembang. Artinya untuk kelangsungan organisasi, ide-ide kreatif bawahan kurang berkembang. Nomor 4, kontrol dalam pemecahan masalah dilakukan secara bergantian sehingga dapat menimbulkan ketidakcocokan pendapat. Jadi, apabila ada masalah dalam organisasi, akan dicarikan jalan keluar, tetapi dalam pelaksanaannya banyak terjadi perbedaan pendapat dalam melakukan rapat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah tentang materi terakhir, yaitu tentang penerapan kepemimpinan partisipatif di sekolah yang akan disampaikan oleh Suratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang penerapan kepemimpinan partisipatif di sekolah. Kepemimpinan partisipatif merupakan salah satu gaya kepemimpinan kepala sekolah yang penting dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Gaya kepemimpinan partisipatif artinya dalam membuat keputusan, kepala sekolah perlu melakukan musyawarah atau rapat dengan bawahannya. Dalam hal ini adalah dengan guru. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan keinginan bersama. Dengan cara melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan, maka akan meningkatkan kualitas keputusan karena partisipan memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak dimiliki atasannya dan bersedia bekerja sama dalam menemukan solusi yang baik untuk masalah yang dihadapi. Dalam rangka melaksanakan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah dengan gaya kepemimpinan partisipatif
akan membuat guru merasa dilibatkan dalam mengambil keputusan, sehingga motivasi guru dalam bekerja semakin meningkat. Hal ini terjadi karena dalam setiap persoalan, kepala sekolah selalu mendengarkan ide atau pendapat dari mereka, serta mempunyai niat untuk mempergunakan pendapat guru secara konstruktif. Selain dari itu, kepala sekolah sebagai pemimpin juga akan mendorong bawahan untuk ikut bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan juga melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Hal ini membuat guru merasa secara mutlak mendapat kebebasan untuk membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya bersama atasannya. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.